Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alfado Putanisa dengan NIM 031123300031. Di mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2 ini, saya akan menjelaskan materi dengan materi perseroan terbatas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Umi Silvi. Di sini saya akan menjelaskan perseroan terbatas yang di dalamnya ada beberapa bagian saham, yaitu saham biasa dan saham preferen, dividen saham, dan pembagian dividen. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada saham biasa atau common stock. Saham biasa adalah sebuah sertifikat kepemilikan di suatu perusahaan yang biasanya berisi hak dan kewajiban investor dalam mengelola bisnis. Dengan begitu, sertifikat pada saham biasa adalah bentuk sekuritas yang memungkinkan investor untuk membeli sebagian kepemilikan aset di suatu perusahaan. Selain itu, saham biasa adalah jenis stok yang mampu bertahan dalam jangka panjang dan tergolong lebih unggul daripada obligasi ataupun preferen. Di sini ada saham preferen atau preferred stock. Saham preferen adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan. Didahulukan pembayaran dividennya dibanding dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen juga memiliki hak klaim atas aset yang didahulukan dibandingkan dengan saham biasa ketika perusahaan mengalami likuidasi. Saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis-jenis saham preferen yang pertama ada saham preferen partisipatif. Pemegang saham ini akan memperoleh pembayaran dividen yang lebih tinggi dari saham biasa. Apabila ada kelebihan laba, pemegang saham juga mendapatkan dividen tambahan yang lebih besar dari saham biasa sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada saham konvertibel. Pemegang saham ini dapat menukarkan preferred stock menjadi beberapa common stock pada waktu yang sudah ditentukan, cenderung memberikan imbal hal yang lebih besar apabila perusahaan mengalami pertumbuhan yang pesat. Yang ketiga ada saham preferen kumulatif. Jenis saham ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan semua dividen termasuk yang tidak dibayarkan pada tahun sebelumnya atau tunggakan dividen. Misalnya, perusahaan tidak membayar dividen pada tahun tertentu. Dividen tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya. Yang terakhir ada saham preferen non-kumulatif. Pemegang saham ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan akumulasi dividen yang tidak dibayarkan oleh perusahaan pada tahun tertentu. Jika perusahaan tidak membayar dividen, maka pemegang saham tidak akan memperoleh dividen yang tidak dibayarkan tersebut di periode berikutnya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen. Nah, perbedaan yang pertama dilihat dari pembayaran dividennya.
Preferred stock atau saham preferen dapat dikatakan sebagai saham prioritas sebab para pemegang saham memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian dividen dibanding saham biasa. Yang kedua, dilihat dari hak suaranya. Saham preferen hanya memberikan hak suara terbatas dan biasanya tidak menentukan pengambilan keputusan besar seperti pemilihan direksi atau perubahan besar lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga, ada konvertibilitas. Pemegang saham ini dapat menukarkan sahamnya dengan saham biasa apabila sudah ada kesepakatan dengan perusahaan yang menerbitkan saham. Pada bagian ini lebih menunjukkan perbedaan di saham preferennya. Selanjutnya, di perbedaan ini lebih jelasnya antara saham biasa dengan saham preferen. Pada perbedaan rapat umum pemegang saham, saham biasa memiliki hak suara, sedangkan saham preferennya tidak ada hak suara. Yang kedua, perbedaan antara hak atas laba. Pada saham biasa, dividen tidak pasti, pada saham preferen dividen pasti. Pada perbedaan potensi capital gain, saham biasa itu besar, sedangkan saham preferen itu sedang. Pada perbedaan klaim aset saat likuidasi, pada saham biasa hak pengambilan terakhir, dan pada saham preferen hak pengambilan diutamakan. Selanjutnya di sini ada cara menghitung saham preferen. Yang pertama, hitung nilai saham preferennya. Untuk menghitung nilai saham preferen harus mengetahui harga saham preferen per saham. Nilai ini biasanya tercantum dalam prospektus emisi saham preferen atau dalam laporan keuangan saham perusahaan. Dengan rumusnya, nilai saham preferen sama dengan harga pemegang saham preferen dikali jumlah saham preferen yang dikeluarkan. Yang kedua, hitung dividen tahunan yang dibayarkan. Dividen saham preferen adalah dividen tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham preferen. Dividen ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal saham preferen per saham. Nilai dividen ini juga dapat ditemukan dalam prospektus emisi atau dalam laporan keuangan perusahaan. Rumus menghitung dividen tahunan yaitu dividen tahunan sama dengan nilai nominal saham preferen per saham dikali persentase dividen. Di sini saya hanya menjelaskan cara menghitung saham preferen. Yang ketiga, menghitung dividen yang dibayarkan. Hitung jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Ini dapat dihitung dengan mengalihkan dividen tahunan dengan jumlah saham preferen yang beredar. Rumus dividen yang dibayarkan yaitu dividen yang dibayarkan sama dengan dividen tahunan dikali jumlah saham preferen yang beredar. Yang keempat, menghitung nilai dividen kumulatif. Jika saham preferen adalah saham preferen kumulatif, maka kamu juga perlu menghitung nilai dividen kumulatif yang belum dibayarkan jika ada. Dividen kumulatif adalah dividen yang mengakumulasi jika tidak dibayarkan pada waktu yang tepat. Rumus dividen kumulatif yaitu dividen kumulatif sama dengan dividen tertunda kumulatif per saham dikali jumlah saham preferen yang beredar. Yang kelima, hitung total pembayaran dividennya. Tambahkan dividen yang akan dibayarkan dengan dividen kumulatif jika berlaku untuk mendapatkan total pembayaran dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham preferen. Rumus total pembayaran dividen yaitu total pembayaran dividen sama dengan dividen yang dibayarkan ditambah dividen kumulatif jika berlaku. Di sini ada contoh perhitungan saham preferen. Misalkan kamu memiliki saham preferen kumulatif dengan harga pemegang saham preferen sebesar $100 per saham. Persentase dividen tahunan sebesar 6%. Jumlah saham preferen yang beredar sebanyak 1 juta saham dan dividen tertunda kumulatif per saham sebesar $5. Yang pertama, menghitung nilai saham preferennya yaitu $100 dikali 1 juta sama dengan $100 juta. Yang kedua, menghitung dividen tahunannya yaitu $100 dikali 6% sama dengan $6 per sahamnya. Yang ketiga, menghitung dividen yang dibayarkan yaitu $6 dikali 1 juta sama dengan $6 juta. Yang keempat, menghitung dividen kumulatifnya yaitu $5 dikali 1 juta sama dengan $5 juta.
Yang terakhir, hitung total pembayaran dividennya, yaitu 6 juta dolar ditambah 5 juta dolar sama dengan 11 juta dolar. Dalam contoh ini, perusahaan harus membayar total dividen sebesar 11 juta dolar kepada pemegang saham preferen, termasuk dividen tahunan dan dividen kumulatif yang tertunda. Selanjutnya, di sini ada dividen saham. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan atau emiten kepada pemegang saham. Inilah keuntungan investasi saham selain memperoleh capital gain saat menjual saham. Dividen juga bagian dari laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya diputuskan oleh direksi dan juga disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kemudian nantinya akan dibagikan kepada semua investor. Selanjutnya ada jenis dividen saham. Yang pertama, ada dividen tunai. Dividen tunai yaitu keuntungan berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Dan yang kedua, dividen saham yaitu keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk saham, jadi bukan berupa uang tunai. Selanjutnya ada metode pembayaran dividen. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode dividen interim. Dividen interim bersifat sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perusahaan ditetapkan dalam RUPS. Pembayaran dividen interim akan dilakukan secara berkala dalam 1 tahun. Yang kedua ada metode pembayaran secara dividen final. Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham yang sudah diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS dalam 1 tahun buku tertentu. Yang selanjutnya ada jadwal pembagian dividen saham. Yang pertama ada cum date, yaitu tanggal terakhir investor dapat membeli saham tertentu untuk mencatatkan diri sebagai investor untuk mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada ex date, yaitu tanggal ketika investor sudah tidak mendapatkan hak dividen dari suatu saham yang dibelinya. Jadi jangan beli saham di hari atau di tanggal ex date. Yang ketiga ada recording date, yaitu tanggal pencatatan bagi pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Yang terakhir ada payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen. Di sini ada cara menghitung pembagian dividen. Yang pertama, hitung laba ditahan. Dalam menghitung laba ditahan dengan mengurangkan laba ditahan perusahaan dari awal periode dengan laba ditahan akhir tahun, yaitu rumusnya laba ditahan akhir tahun dikurangi laba ditahan di awal tahun sama dengan laba ditahan bersih. Misalnya, laba ditahan perusahaan pada awal tahun adalah 5 juta dolar dan laba ditahan pada akhir tahun adalah 10 juta dolar. Maka laba ditahan bersih adalah 5 juta dolar. Dengan cara 10 juta dolar dikurangi 5 juta dolar sama dengan 5 juta dolar laba ditahan. Sebelumnya 10 miliar dolar dikurangi 5 miliar dolar sama dengan 5 miliar dolar laba ditahan. Yang kedua, menghitung dividen. Lanjutan yang dari yang tadi, dapat menggunakan angka ini untuk menghitung dividen menggunakan rumus rasio pembayaran dividen. Melanjutkan contoh yang sama untuk perusahaan dengan pendapatan tahunan 10 juta dolar, rasio dividennya adalah 50%, yaitu 5 juta dolar dibagi 10 juta dolar dikali 100 sama dengan 50%. Selanjutnya ada cara menghitung pembagian dividen yang lainnya, yaitu menghitung dividen per saham atau DPS. Dividen per saham merupakan jumlah pembayaran dividen untuk setiap saham. Menghitung DPS memungkinkan investor menentukan berapa banyak yang dapat mereka harapkan untuk diterima. Investor dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan DPS. Rumusnya, jumlah total dividen yang dibayarkan selama periode tersebut dibagi saham beredar sama dengan dividen per saham. Misalnya, sebuah perusahaan membayar dividen sebesar 1 juta dolar kepada 4 juta pemegang saham. Jumlah dividen per saham adalah 0,25 dolar dikali 1 miliar dolar dibagi 4 miliar saham sama dengan 0,25 dolar per saham. Yang kedua, menghitung dividen yang dibayarkan. Saat membandingkan saham untuk investasi merupakan praktik umum untuk melihat berapa banyak
dan perusahaan mana yang membayar dividen. Beberapa perusahaan mengumumkan informasi ini secara publik, namun bisa juga dapat menghitung jumlah ini dengan mengambil informasi dari laporan keuangan perusahaan dengan pengajuan 10K-nya. Rumusnya itu laba ditahan akhir tahun dikurangi laba ditahan di awal tahun sama dengan laba ditahan bersih. Kemudian kurangi angka ini dari laba bersih tahunan perusahaan. Rumusnya laba bersih tahunan dikurangi laba ditahan bersih sama dengan total dividen yang dibayarkan tiap tahunnya. Misalnya sebuah perusahaan dengan laba tahunan sebesar 2 juta dolar dan laba ditahan di awal periode sebesar 3 juta dolar dan laba ditahan di akhir periode sebesar 4 juta dolar memiliki pembayaran dividen tahunan sebesar 1 juta dolar, yaitu 4 juta dolar dikurangi 3 juta dolar sama dengan 1 juta dolar laba ditahan bersih, yaitu 2 juta dolar dikurangi 1 juta dolar sama dengan 1 juta dividen tahunan dibayarkan. Yang terakhir, menghitung dividen tunai. Dividen tunai adalah jumlah yang dibayarkan perusahaan dari keuntungan tahunannya kepada pemegang sahamnya. Beberapa perusahaan mengumumkan jumlah total dividen tunai mereka secara publik, namun jumlah ini mudah dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu rumusnya dividen yang dibayarkan per saham dikali jumlah saham sama dengan total dividen tunai. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar 0,75 dolar per saham dan memiliki 20.000 saham, pembayaran dividen tunainya adalah 15.000 dolar. Dari mana? Yaitu dari 0,75 dolar dikali 20.000 saham sama dengan 15.000 dolar pembayaran dividen tunai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.